Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai audit siklus jasa personalia. Yang mana kelompok kami ini terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Yeni Nurjanah, kemudian Rizky Fadilah, dan yang terakhir ada Anissa Mutia Isani. Siklus jasa personalia. Pentingnya siklus jasa personalia. Yang pertama, gaji, upah pajak penghasilan karyawan, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama bagi hampir setiap perusahaan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian persediaan barang dalam proses maupun persediaan barang jadi. Dan yang ketiga, gaji dan upah merupakan titik rawan terjadinya inefisiensi dan pencurian serta manipulasi kas melalui pembayaran gaji fiktif. Tujuan audit siklus jasa personalia. Yang pertama, tujuan audit asersi keberadaan atau keterjadian, yaitu A. Transaksi biaya gaji dan upah tercatat, menggambarkan kompensasi atas jasa yang dihasilkan karyawan dalam suatu periode. B. Pajak penghasilan gaji dan upah tercatat, menggambarkan pajak penghasilan yang harus dipotong dan dibayarkan sejumlah kompensasi yang diterima karyawan dalam suatu periode. C. Saldo gaji dan upah dan utang pajak menggambarkan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua, tujuan audit asersi pelaporan dan pengungkapan, yaitu A. Biaya gaji dan upah dan pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasikan dan dikelompokkan secara tepat dalam laporan laba rugi. B. Rekening utang biaya gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca sebagai utang lancar. Yang ketiga, yaitu tujuan audit asersi kelengkapan. A. Biaya gaji dan upah dan pajak penghasilan karyawan. B. Pajak penghasilan gaji dan upah. C. Saldo utang gaji dan upah dan pajak penghasilan. Yang keempat, tujuan audit asersi hak dan kewajiban adalah sebagai berikut. Utang gaji, upah, dan pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban legal perusahaan pada tanggal neraca. Yang kelima, tujuan audit asersi pelaporan dan pengungkapan, yaitu A. Biaya gaji dan upah dan pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam laporan laba rugi. B. Rekening utang biaya gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca sebagai utang lancar. Auditor menggunakan 3 tipe prosedur audit untuk menemukan bukti yang diperlukan untuk mencapai tujuan spesifik audit tersebut, yaitu A. Prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian interi, B. Pengujian pengendalian, dan C. Pengujian substantif. Nah, yang selanjutnya, materialitas, risiko, dan strategi audit. Biaya gaji dan upah umumnya merupakan biaya operasi terbesar. Maka, rekening biaya gaji dan upah sangat material bagi laporan laba rugi. Risiko bawaan asersi penilaian atau alokasi mungkin saja tinggi karena adanya kompleksitas perhitungan biaya gaji dan upah, misalnya besarnya volume, perhitungan gaji dan upah berdasar satuan jumlah produk yang dihasilkan maupun jumlah jam kerja, serta penentuan jumlah gaji berikut bonus dan kompensasi yang berdasar prestasi karyawan. Saldo utang gaji akhir tahun sering tidak material. Kebanyakan perusahaan memperluas struktur pengendalian internal atas transaksi gaji dan upah. Oleh karena itu, auditor menerapkan pendekatan tingkat risiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah untuk sebagian besar asersi. Yang selanjutnya, pengendalian internal. Auditor harus memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern transaksi gaji dan upah. Pemahaman tersebut meliputi yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penaksiran risiko, yang ketiga, sistem akuntansi, yang keempat, pemantauan, yang kelima, aktivitas pengendalian, yang keenam, dokumen dan catatan, dan yang ketujuh, fungsi terkait.
Yang selanjutnya, penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Pemahaman SPI ini dapat diperoleh melalui yang pertama, review pendahuluan. Dalam review pendahuluan, auditor mengembangkan pemahaman umum mengenai lingkungan pengendalian perusahaan, alur personel, dan transaksi gaji, serta pencatatan semua sistem akuntansinya. Selain itu, auditor perlu memahami prosedur untuk mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, dokumentasi sistem. Auditor dapat menggunakan flowchart dan kuesioner untuk mendokumentasikan pemahamannya dan menyiapkan narasi deskriptif pelaksanaan pembayaran gaji dan upah bagi karyawan perusahaan. Yang ketiga, menganalisa alur transaksi. Untuk menguatkan pemahamannya akan pengendalian intern perusahaan klien, auditor dapat memilih salah satu lini pemrosesan transaksi gaji dan upah dan melakukan tracing terhadapnya. Dan yang terakhir, identifikasi pengendalian untuk memperoleh keyakinan. Nah, yang selanjutnya, penentuan risiko pengendalian. Proses penentuan risiko pengendalian ini meliputi identifikasi salah satu potensial, pengendalian yang perlu, dan tes pengendalian. Dalam menentukan risiko pengendalian, auditor perlu menyadari bahwa salah saji gaji dan upah dapat disebabkan karena kesalahan yang tidak disengaja maupun manipulasi. Auditor perlu memperhatikan adanya risiko overstatement gaji dan upah. Nah, risiko overstatement ini meliputi yang pertama pembayaran tenaga kerja fiktif, yang kedua pembayaran tidak fiktif tapi karyawan yang bersangkutan tidak bekerja, dan yang ketiga pembayaran melebihi tarif. Kemudian untuk pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus gaji dan upah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengujian pengendalian biaya gaji dan upah, di mana langkah-langkahnya ini terdiri atas 5, yaitu yang pertama, himpun register gaji dan upah dari bagian gaji dan upah dan memeriksa ketepatan perhitungan matematis. Kedua, himpunan ringkasan gaji dan upah dari ringkasan distribusi tenaga kerja yang terkait. Yang ketiga, pilih sampel karyawan secara random dan register gaji. Yang keempat, himpun arsip personalnya. Dan kemudian yang kelima, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat angka di atas. Nah, untuk pengujian pengendalian yang kedua yaitu pengujian pengendalian pendistribusian cek dan gaji. Ini juga terdiri atas 5 langkah. Yang pertama, pilih dan minta sampel cek gaji yang sudah di-cancel, kemudian mengusut rincian dalam cek dengan penjurnalan dalam register gaji dan upah. Yang ketiga, membandingkan tanda tangan penerima cek dengan tanda tangan dalam catatan personalia. Yang keempat, mengamati pendistribusian cek secara langsung. Kemudian yang terakhir, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pengujian substantif saldo utang gaji dan upah. Pengujian substantif ini normalnya dilakukan pada saat atau sekitar tanggal neraca. Nah, untuk pengujian substantif sendiri dapat dilakukan dengan 3 prosedur, yaitu untuk tujuan keterjadian penilaian dapat dilakukan dengan prosedur menentukan dengan prosedur analisis kelayakan biaya gaji dan distribusinya. Nah, untuk tujuan kewajiban penilaian dan kelengkapan dapat dilakukan dengan prosedur menentukan kelayakan upah yang masih harus dibayar, gaji dan akun yang terkait. Untuk tujuan penyajian dan pengungkapan dapat dilakukan dengan prosedur menelaah laporan untuk menentukan 2 hal, yaitu yang pertama gaji dan upah yang harus dibayar telah diklasifikasikan secara layak dan pengungkapannya dinilai sudah mencukupi. Kemudian yang selanjutnya, apabila setelah dilakukan pengujian pengendalian ditemukan bukti bahwa pengendalian tersebut sangat efektif, maka risiko deteksi yang tinggi dapat diterima. Namun, apabila ternyata risiko deteksi rendah, maka auditor perlu juga melaksanakan beberapa prosedur pengujian. Nah, ini dibagi menjadi 4 prosedur. Yang pertama, yaitu rekonsiliasi total jam yang dibayar sesuai catatan gaji dan upah dengan catatan independen jam kerja dalam departemen produksi. Yang kedua, mengusut transaksi yang tercatat dalam jurnal gaji dan upah ke dokumen pendukungnya. Kemudian yang ketiga,
memeriksa catatan gaji dan upah periode selanjutnya setelah karyawan berhenti. Dan yang terakhir, rekonsiliasi informasi dalam formulir pajak, yaitu PPh karyawan dengan catatan gaji dan upah diubah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada materi auditing 2 pada kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami dari kelompok 5 memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.